Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, ada kisah menyeramkan yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Sebuah perjanjian mistis dengan siluman ular yang mengubah hidup seseorang selamanya. Apakah Anda berani mendengarnya? Mari simak kisahnya. Selamat datang di channel kami. Di sini kami menghadirkan kisah-kisah mistis dan legenda rakyat yang akan membawa Anda ke dunia penuh misteri. Jika Anda suka cerita-cerita seperti ini, pastikan untuk tetap menonton. Di desa yang terpencil ini, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Ia dikenal sebagai orang yang pemberani, selalu siap menghadapi tantangan. Namun tak ada yang tahu bahwa keberaniannya akan diuji di malam yang kelam ini. Malam itu Arga pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, tanpa tahu bahwa takdirnya akan berubah selamanya. Malam itu hutan tampak lebih gelap dari biasanya. Arga berjalan sendirian, menggenggam obor yang nyala apinya hampir padam karena angin yang sangat kencang. Ia merasakan udara semakin dingin, seakan dunia malam itu menunggu sesuatu yang akan terjadi. Setiap langkahnya menambah ketegangan di hatinya, seolah-olah hutan itu sedang mengawasinya. Kemudian, saat Arga tiba di bagian hutan yang lebih gelap, sebuah kehadiran besar muncul di hadapannya. Dari balik pepohonan yang tebal, sebuah wujud besar mulai menampakkan diri. Ia melihat sebuah ular raksasa yang tubuhnya begitu besar hingga bisa melilit pohon-pohon di sekitarnya. Ular itu muncul dengan mata merah menyala, seperti api yang tak pernah padam. Arga terkejut dan berhenti sejenak. Tak pernah dalam hidupnya ia melihat makhluk seperti itu. Namun sesuatu dalam diri Arga mendorongnya untuk tidak lari. Keberanian yang selama ini ia banggakan seolah mendorongnya untuk menghadapi makhluk yang menakutkan ini. "Aku telah mengamatimu, Arga." Suara itu datang dari mulut ular, dalam nada berat dan menggetarkan. Arga tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata merah menyala itu. "Aku tahu apa yang kamu cari." Arga hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa. "Apa maksudmu?" Akhirnya Arga memberanikan diri bertanya. Ular itu menyeringai dan tubuhnya melilit semakin dekat. "Aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Aku bisa memberimu kekuatan untuk menyelamatkan desamu. Tetapi ada harga yang harus kau bayar." Arga merasa ada kekuatan yang mempengaruhi pikirannya, seolah-olah ada ikatan yang terbentuk antara dirinya dan ular itu. Meski ia tak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Ular itu menjelaskan bahwa ia adalah salah satu siluman kuno, makhluk yang telah hidup selama ribuan tahun. "Kekuatan yang aku miliki bisa menyelamatkan desamu dari bencana ini." Suaranya terdengar seperti gemuruh angin yang menghantam batu besar. "Ladangmu akan kembali subur, penyakit akan pergi, dan desa ini akan makmur seperti sebelumnya. Tapi semua itu ada harganya." Arga mendengarkan dengan saksama. Di satu sisi, ia merasa takut dan bingung, tetapi di sisi lain, ada rasa ingin tahu yang sangat kuat untuk tahu lebih lanjut. Dalam hatinya, ia merasa terjebak antara keputusasaannya untuk menyelamatkan desanya dan kekhawatiran terhadap konsekuensi perjanjian ini. "Apa yang harus saya korbankan?" tanya Arga, mencoba menahan kegelisahannya. "Hanya ada satu hal yang penting bagimu," kata ular itu. "Kehidupanmu atau hidupmu yang sebenarnya bukanlah apa yang kamu pikirkan. Kamu harus memilih kekuatan yang tak terbatas atau jiwamu." Arga merasa kebingungannya semakin dalam. Apakah ia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan desanya? Tetapi rasa tanggung jawabnya terhadap desa yang sedang menderita membuatnya ragu. Selama beberapa malam berikutnya, Arga terus dihantui oleh pilihan yang diberikan siluman ular. Di satu sisi, ia ingin melihat desanya bangkit kembali, tetapi di sisi lain, ia mulai merasakan kekhawatiran tentang harga yang harus ia bayar. Banjir semakin parah. Ladang yang biasanya hijau dan subur kini berubah menjadi lautan lumpur. Penyakit yang cepat menyebar mulai membuat para penduduk desa terbaring lemah, tak mampu berbuat banyak. Arga merasa semakin tertekan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah-tengah malam yang sepi, Arga mendekati ular raksasa itu lagi. "Saya siap untuk menerima perjanjian itu," ucapnya dengan suara gemetar. Ular itu tersenyum dan segera memberikan kekuatan besar padanya. Arga merasa tubuhnya berubah seketika. Energi yang mengalir ke tubuhnya begitu kuat, seperti aliran listrik yang terus mengalir tanpa henti. Namun begitu perjanjian itu diterima,
ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Perasaan aneh muncul. Arga merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Perubahan itu datang begitu cepat dan mendalam. Arga merasa tubuhnya seakan dipenuhi oleh kekuatan luar biasa, energi yang terus mengalir tanpa henti. Matanya menjadi lebih tajam, penglihatannya semakin jelas, bahkan di tengah kegelapan hutan. Namun ada perasaan lain yang datang bersamaan. Sebuah perasaan kosong, seperti sesuatu yang hilang. Jiwanya seakan terpecah, dan Arga merasa ada bagian dari dirinya yang terlepas. Sesuatu yang ia tak bisa pahami. Pada malam pertama setelah perjanjian itu, Arga kembali ke desa. Ketika ia melangkah masuk ke desa, ia bisa merasakan kehadiran kekuatan yang mulai mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Desa yang sebelumnya penuh dengan ketakutan dan kesedihan kini mulai berubah. Tanah yang semula tandus tampak mulai mengering. Pohon-pohon di ladang yang rusak perlahan-lahan kembali berdiri tegak. Bahkan bunga-bunga liar yang tak pernah tampak sebelumnya mulai bermekaran di sekitar desa. Namun meskipun semuanya tampak membaik, Arga merasa aneh. Kekuatan yang ia rasakan seperti menjadi beban dalam dirinya. Setiap kali ia menggunakan energi tersebut untuk membantu, seperti menyembuhkan orang sakit atau memperbaiki ladang yang rusak, ia merasa semakin terasing dari dirinya sendiri. Keputusannya untuk membantu desa kini berbalik menjadi sebuah kehilangan pribadi. Pada saat yang sama, penduduk desa mulai merasakan perubahan dalam diri Arga. Mereka mulai melihatnya sebagai seseorang yang lebih dari sekadar manusia biasa. Ia seperti membawa aura yang berbeda, kekuatan yang tak dimiliki oleh siapapun di desa. Namun, di balik pandangan kagum mereka, Arga mulai merasakan jarak yang semakin besar antara dirinya dan orang-orang yang dulu ia anggap sebagai keluarga. Hari demi hari Arga merasa semakin terasingkan. Ia mulai menghindari pertemuan dengan orang lain. Wajahnya yang dulu penuh kehangatan kini tampak lebih dingin, dan senyumnya terasa seperti senyum yang hilang. Walaupun desa mulai berkembang kembali, ada sesuatu yang dalam dirinya yang tak bisa ia penuhi. Ia merasa seakan terputus dari dunia nyata, terikat oleh perjanjian yang ia buat dengan siluman ular. Di suatu malam yang sunyi, Arga duduk di luar rumahnya, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit. Semua orang di desanya sudah tidur, tetapi pikirannya masih terjaga, berputar-putar tentang apa yang telah ia lakukan. Dalam keheningan itu, suara siluman ular kembali terngiang di telinganya. Kekuatan itu milikmu sekarang, Arga. Kamu harus mengerti bahwa kekuatan ini datang dengan harga yang tinggi. Arga memejamkan matanya, mencoba menenangkan pikirannya, tetapi ia tahu bahwa harga yang ia bayar jauh lebih besar daripada yang ia kira. Kekuatan itu datang dengan kehilangan yang tak dapat dihindari. Dengan keberhasilan yang tampak jelas di desa, Arga tetap merasa terasing. Tanah yang gersang kembali subur, ladang-ladang dipenuhi dengan padi yang menguning, dan penduduk desa yang sebelumnya terpuruk kini hidup dengan penuh harapan. Namun di balik semua itu, Arga merasa semakin jauh dari mereka. Meskipun secara fisik ia ada di tengah-tengah mereka, secara emosional dan batin, ia merasa seolah-olah ada sebuah tembok tak kasat mata yang menghalangi hubungan mereka. Suatu hari ketika Arga sedang berpatroli di hutan untuk memastikan tidak ada yang mengganggu ketenangan desa, ia bertemu dengan seorang penduduk desa yang sudah tua. Orang tua itu mendekatinya dengan wajah cemas, mata yang penuh pertanyaan. "Arga," katanya pelan, "apa yang terjadi denganmu? Kamu bukan orang yang dulu aku kenal? Apa yang telah terjadi padamu?" Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Ia melihat orang tua itu dengan tatapan kosong. Arga tak bisa menjawabnya. Ia merasa tidak lagi memiliki jawaban untuk pertanyaan itu. Kehilangan identitas mulai menghantui dirinya. Apakah ia masih manusia seperti dulu? Atau apakah ia sudah berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi dirinya? Pada saat yang sama, ia merasakan kesendirian yang lebih dalam. Ia tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang apa yang ia rasakan, karena mereka hanya melihatnya sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan desa, bukan sebagai manusia yang sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Pada suatu malam yang gelap, ketika Arga tak bisa lagi menahan perasaan terasing yang mencekam dirinya, ia memutuskan untuk pergi ke tempat pertama kali ia bertemu dengan siluman ular. Hutan itu yang dulu tampak penuh dengan misteri, kini terasa semakin menakutkan bagi Arga.
Ia berjalan melalui jalan setapak yang berliku, seolah-olah hutan itu menuntunnya ke arah yang tak ia inginkan. Setelah berjalan cukup jauh, Arga akhirnya sampai di tempat yang sama, tempat pertemuan pertama antara dirinya dan ular raksasa itu. Ia berdiri di sana, menatap gelapnya malam, berharap bisa mendapatkan jawaban. "Siluman ular, aku datang untuk menemuimu," teriak Arga, suaranya menggelegar di tengah kesunyian hutan. Tidak lama kemudian, sebuah gema suara berat terdengar di sekitar Arga, dan tubuh besar ular itu mulai muncul dari balik pepohonan. "Apa yang kau inginkan, Arga?" Suara itu datang lagi, penuh dengan nada yang menggetarkan. Arga menatapnya dengan kemarahan yang membara. "Aku ingin tahu, apa yang telah kau lakukan padaku? Aku bukan lagi diriku sendiri. Apa yang telah aku korbankan dengan perjanjian ini?" Siluman ular itu hanya tertawa pelan, dan tubuhnya melingkar di sekitar Arga. "Kekuatan itu datang dengan harga, seperti yang telah kujelaskan. Aku hanya memberimu apa yang kau inginkan, dan apa yang kau pilih." Suara itu terasa seperti bisikan angin, penuh dengan ancaman yang samar namun mengerikan. Arga tahu bahwa untuk mengakhiri ini, ia harus menghadapi lebih dari sekadar siluman ular. Ia harus menghadapinya dalam pertempuran batin yang tak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang apakah ia bisa menerima kenyataan yang telah ia pilih. Di hadapan siluman ular, Arga merasakan kekuatan yang mengalir melalui dirinya, sesuatu yang luar biasa dan memikat. Namun saat itu juga ia merasa kekuatan itu semakin menjauhkan dirinya dari kemanusiaannya. Tubuhnya mulai bergetar lebih keras, dan dalam setiap langkahnya, ia merasa semakin terjebak dalam perjanjian yang telah ia buat. "Kau ingin mengakhiri perjanjian ini, Arga?" tanya siluman ular dengan suara yang terdengar lebih tajam dari biasanya. Arga memandangnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku harus memilih antara hidupku dan keselamatan desaku, tetapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini, terus kehilangan diriku sendiri. Aku tidak bisa menjadi sesuatu yang bukan aku." Siluman ular itu tertawa dengan suara yang menggema di hutan yang sunyi. "Kau tidak bisa mengubahnya begitu saja, Arga. Perjanjian ini telah mengikatmu pada sesuatu yang jauh lebih besar." Namun Arga tidak gentar. Ia tahu bahwa meskipun kekuatan itu memberinya kemampuan untuk menyelamatkan desanya, itu datang dengan pengorbanan jiwa yang sangat besar. Arga harus menghadapi kenyataan bahwa untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri, ia harus melepaskan kekuatan yang telah ia terima. "Aku tidak ingin menjadi sosok yang kehilangan dirinya demi kekuatan yang tidak sebanding. Aku lebih memilih desa ini menderita daripada aku kehilangan siapa diriku sebenarnya," ucap Arga dengan suara penuh keyakinan. Siluman ular itu terdiam sejenak. Sepertinya ia mengerti keputusan Arga. "Kau memang berani, Arga, tetapi keberanianmu akan membawamu pada konsekuensi yang besar." Suara itu berubah, dan tanpa diduga, tubuh ular itu mulai menghilang, seakan ditelan oleh kegelapan hutan. Arga berdiri dengan tubuh yang masih gemetar, tetapi kini ia merasa ringan. Kekuatan itu, yang dulu mengalir begitu deras dalam tubuhnya, mulai menghilang sedikit demi sedikit, seiring dengan hilangnya siluman ular dari hadapannya. Arga tahu bahwa keputusan yang ia ambil tidaklah mudah, tetapi ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Setelah pertemuan itu, Arga kembali ke desa dengan hati yang lebih ringan. Walaupun ia telah kehilangan kekuatan yang dulu memberinya harapan untuk menyelamatkan desanya, ia merasakan sebuah kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tanah yang tadinya tandus kini mulai pulih kembali dengan cara alami, tanpa campur tangan dari kekuatan magis. Desa yang dulu dilanda bencana kini terlihat penuh dengan kehidupan. Ladang-ladang kembali subur, tanaman tumbuh dengan sehat, dan penyakit yang sebelumnya mengkhawatirkan mulai berkurang. Namun, ada hal yang lebih penting yang Arga rasakan. Hubungan antara dirinya dan sesama warga desa kini semakin erat. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang lebih kuat atau lebih hebat, tetapi sebagai seorang manusia biasa yang memiliki hati dan tekad untuk memperjuangkan desanya. Arga menyadari bahwa terkadang kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada kemampuan untuk mengubah dunia dengan cepat, tetapi pada keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun jalan itu penuh dengan pengorbanan. Hari-hari berlalu, dan meskipun tantangan dan kesulitan tetap ada,
Arga merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia kini mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang menghadapi musuh atau menang melawan sesuatu yang besar dan menakutkan, tetapi tentang memilih jalan yang penuh dengan kebenaran dan kedamaian. Di bawah pohon besar yang dulu sering ia lewati saat kecil, Arga duduk dan menatap desa yang kini damai. Desa yang tadinya hancur oleh bencana, kini telah kembali bangkit dengan usaha dan kerja keras dari seluruh warganya. Tak ada lagi kekuatan gaib yang mengatur jalan hidup mereka. Semua telah kembali pada kehidupan yang seimbang, tanpa campur tangan dari hal-hal yang tak terlihat. Arga tahu bahwa meskipun ia telah melalui perjalanan yang sangat berat, ia akhirnya berhasil menemukan apa yang paling penting dalam hidupnya, dirinya sendiri. Tanpa kekuatan magis, tanpa siluman, ia bisa menghadapinya dengan kekuatan batin yang jauh lebih besar, kekuatan hati. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Arga berpikir dalam hati sambil tersenyum kecil. Dan itulah pelajaran yang aku dapatkan. Tidak ada yang lebih penting daripada menjalani hidup ini dengan penuh ketulusan. Jika kamu suka dengan cerita ini dan ingin mendengar lebih banyak dongeng mistis serta cerita-cerita penuh makna, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan setiap petualangan baru yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.